Selanjutnya perkenalkan, nama saya Immanuel Mandiri Pramana dengan NIM 230555109. halo, perkenalkan nama saya Gede Purnama Ariandya Putra dengan NIM 23055511046. Di sini kami akan membuat video bagaimana merangkai sensor dengan benar. So, simak saja video berikut ini. Ciao. Di praktik kali ini kita menggunakan komponen seperti not MCU, breadboard, sensor ultrasonik, sensor DHT, dan kabel jumper. Di sini saya menggunakan tipe male to male dan male to female. Dan juga di sini kami menggunakan OLED yang berfungsi sebagai menampilkan output dari program dari sensor tersebut. Oke, untuk proses perakitannya di sini saya akan memasang OLED-nya terlebih dahulu. Kita pasang saja di sini. Oke. Nah, saya akan menggunakan kabel male to male. Yang pertama, saya akan menghubungkan pin SDA pada OLED kepada pin D2 di not MCU. Kemudian SCL di D1. Oke, selanjutnya VCC di OLED kita hubungkan dengan pin 3 volt sebagai daya. Kemudian ground kita hubungkan ke GND di OLED. Oke, selanjutnya kita akan memasang sensor ultrasonik. Baik, kita mulai dari, saya akan menggunakan kabel male to female. Yang pertama saya akan memasang trigger di pin D4. Ini di trigger. Selanjutnya echo di D5. Saya menggunakan fin sebagai dayanya. Dipasang di VCC. Yang terakhir saya akan masangnya pada bagian ground.
Oke, next saya akan memasang sensor DHT-nya. Kemudian saya akan masang pin DAT di pin data di D3. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan memasang pin VCC di pin 3 volt sebagai daya. Oke, yang terakhir saya akan memasang pin GND di ground. Oke, sudah selesai. Berikut adalah penjelasan tentang bagian deklarasi variabel dalam program. Bagian ini merupakan deklarasi library dari program. Yang pertama ada where.h, yang kedua ada adafruit, gfx.h, yang ketiga ada adafruit ssd 11306.h, yang keempat ada dat.h, yang kelima ada ESP8266UPV.h, yang terakhir ada ESP8266 webserver.h. Selanjutnya ada deklarasi konstanta. Di sini ada SSID yang bernama Rian dan Johan, dan di bawahnya ada password dan selanjutnya ada objek web server. Objek dari kelas ESP8266 web server yang berjalan pada port 80. String yang server IP berguna untuk string yang menyimpan alamat IP dari server web. Selanjutnya ada deklarasi pin dan konstanta layar OLED. Yang pertama ada define OLED SDA D2, yang kedua ada define OLED SCL D1, yang ketiga ada OLED define OLED ADR ADDR 0 C, yang keempat ada define OLED width 128, yang terakhir ada define OLED height 84. Selanjutnya ada deklarasi pin dan tipe sensor. Si tipe sensornya adalah DAT. Memiliki dua deklarasi, yaitu yang pertama ada define DAT pin D3, yang terakhir ada define DHT tipe DHT11. Selanjutnya ada deklarasi pin dari sensor ultrasonic. Memiliki dua deklarasi, yaitu define trigger pin D4, yang kedua define echo pin D5. Selanjutnya ada deklarasi objek. Bagian ini berfungsi untuk objek dari kelas adafruit SSD
1306 untuk mengontrol layar OLED. Yang bagian DHT untuk membaca data dari sensor DHT tersebut. Selanjutnya ada variabel deklarasi. Sini ada on-site long DHT delay, yang kedua ada on-site net long OLED delay, yang ketiga ada on-site net long ultra delay, yang keempat ada float humidity, yang kelima ada float temperature C, yang keenam ada duration float long duration, yang ketujuh ada float distance, yang ke-8 ada bool is OLED sama dengan true, yang ke-9 ada bool is DHT sama dengan true, yang terakhir ada bool is sound sama dengan true. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari program ini, yaitu yang pertama ada void setup. Nah, void setup di sini berfungsi untuk komunikasi serial, yaitu dengan kecepatan 115.200 baud. Yang kedua juga untuk memulai sensor DHT dan juga menetapkan pin trigger sebagai output dan pin echo sebagai input. Kemudian juga menginisialisasi layar OLED. Di sini juga ada access point WiFi, yaitu menyetel ESP8266 sebagai access point WiFi dengan SSID dan password. Selanjutnya di sini ada web server, mengonfigurasi rute server web dan memulai server. Selanjutnya di sini ada void loop. Void loop di sini berisi sensor ultrasonik memanggil Go ultrasound untuk memperbarui jarak pengukuran. Yang kedua ada memanggil Go DHT untuk memperbarui pembacaan suhu dan kelembapan. Yang ketiga ada memanggil Go OLED untuk memperbarui layar OLED dengan pembacaan sensor. Yang terakhir ada server handle client, menangani permintaan klien yang masuk ke server. Selanjutnya di sini ada void handle root. Void handle root ini nantinya akan mendefinisikan konten HTML untuk halaman web root yang mencakup tombol untuk menavigasi ke halaman data sensor. Yang kedua itu mengirimkan konten HTML ke klien ketika mereka mengakses URL root. Selanjutnya di sini ada void handle ultrasonic. Void handle ultrasonic ini nantinya akan mendefinisikan konten HTML untuk halaman data sensor ultrasonic dengan memasukkan pengukuran jarak saat ini secara dinamis. Lalu yang kedua mengirimkan konten HTML ke klien ketika mereka mengakses URL/ultrasonic. Ini adalah programnya. Nah, selanjutnya itu ada void handle DHT. Void handle DHT ini nantinya mendefinisikan konten HTML untuk halaman data sensor DHT dengan memasukkan pembacaan suhu dan kelembaban saat ini secara dinamis. Yang kedua mengirimkan konten HTML ke klien ketika mereka mengakses URL/DHT. Oke, ini adalah programnya. Selanjutnya di sini ada void OLED setup. Void OLED setup ini artinya menginisialisasi komunikasi I2C untuk layar OLED. Yang kedua itu menginisialisasi OLED. Yang ketiga itu membersihkan layar dan mengatur warna tampilan serta ukuran teks. Nah, ini ada void OLED display. Di sini akan mengatur, membersihkan baris yang ditentukan pada layar OLED dan menetapkan posisi kursor dan mencetak pesan yang diberikan pada baris yang ditentukan. Selanjutnya di sini ada void Go ultrasound. Nah, ini nantinya akan mengirimkan pulsa 10 mikrodetik ke pin pemicu.
Lalu mengukur waktu untuk echo diterima, kemudian menghitung jarak berdasarkan waktu echo, kemudian memperbarui timer untuk pembacaan berikutnya. Selanjutnya ada void go DHT yang berfungsi untuk membaca kelembapan dan suhu dari sensor, kemudian memperbarui timer juga untuk pembacaan berikutnya. Selanjutnya ini ada yang terakhir, ada void go OLED. Ya, ini memperbarui layar OLED dengan pembacaan terbaru suhu, kelembapan, dan jarak. Yang terakhir juga membarui untuk pembaruan tampilan berikutnya, memperbarui timer.